Halo, kami dari tim 3. Pembelajaran kali ini adalah membuat presentasi yang efektif. Ada 3 tahapan dalam pembuatan presentasi yang efektif. Pertama adalah tahap perencanaan, kedua tahap persiapan, dan yang ketiga adalah tahap presentasi. Nah, kita akan masuk ke dalam tahap yang pertama, yaitu perencanaan. Sebelum masuk ke dalam materi, kita pahami dulu yuk tujuan pembelajarannya. Yang pertama, dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi presentasi yang efektif. Kedua, dapat menjelaskan nilai lebih teknik media audiovisual. Dan yang ketiga, dapat menyebutkan contoh-contoh media presentasi. Dalam membuat presentasi yang efektif, terdapat faktor-faktor di dalamnya. Apa saja ya faktor-faktornya? Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam membuat presentasi yang efektif. Hal yang pertama yaitu audiens. Untuk membuat presentasi yang efektif, sangat penting dalam mengetahui karakteristik audiens. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu banyaknya audiens, rentang usia audiens, latar belakang kependidikan, dan latar belakang sosial ekonomi dan etnis. Tentunya, hal tersebut dapat mempengaruhi penentuan konten, strategi, dan media dalam membuat presentasi. Sebagai gambaran, orang yang lanjut usia cenderung menyukai presentasi yang berjalan lambat karena mereka memerlukan pemahaman yang lebih. Contoh selanjutnya adalah penggunaan bahasa pada presentasi, terutama untuk audiens yang masih awam. Mereka memerlukan bahasa yang lebih sederhana dibandingkan dengan audiens yang merupakan para ahli. Selanjutnya adalah tujuan. Untuk membuat presentasi yang efektif, diperlukan tujuan mengenai apa yang akan diketahui, dirasakan, dan dilakukan oleh audiens. Nah, ada 3 jenis dari tujuan presentasi, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Di dalam tujuan kognitif, berupa penamaan suatu hal dan mengatasi suatu masalah, karena pada dasarnya kognitif merupakan pola berpikir. Selanjutnya adalah jenis tujuan afektif, yaitu mengenai suatu hal seperti perasaan dan apresiasi. Afektif ini dapat berupa pengekspresian sikap. Yang terakhir adalah jenis tujuan psikomotor, yaitu mengenai kemampuan mengkonstruksi, memanipulasi, atau menampilkan. Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah konten. Penyusunan materi dan topik dapat berdasarkan karakteristik audiens. Penyusunan konten dapat dilakukan sesuai dengan karakteristik audiens, penyaji, dan bahan. Keempat adalah strategi, yaitu memilih cara yang tepat untuk menyampaikan materi. Setelah memutuskan pilihan dari konten pesan, Anda siap untuk memutuskan strategi yang tepat. Keberagaman media dan teknik audiovisual dapat berkontribusi untuk komunikasi yang efektif. Ini adalah cara untuk mengoptimalkan presentasi Anda. Lalu, apa saja ya nilai lebih yang terdapat pada teknik media audiovisual? Berikut poin-poinnya. 1. Dapat menarik perhatian. 2. Dapat menyederhanakan informasi verbal yang kompleks. 3. Dapat memberikan makna pada kata yang digunakan. 4. Dapat mengatasi pembatasan. Dan 5. Dapat diingat lebih lama oleh audiens. Nah, selain itu, kita dapat memilih media. Dalam memilih media, harus sesuai dengan konten, karakteristik media, dan preferensi media. Berikut contoh-contohnya. 1. Papan tulis. Yang kedua, flip chart. Yang ketiga, slide. Keempat, overhead transparency. Kelima, ada video tab. Keenam, yaitu video presentation kamera. Yang ketujuh adalah LCD projector.
Ke-8 yaitu multimedia. Yang terakhir, handout. Terima kasih. Sampai jumpa.